Dia hanya seorang diri, tetapi dia mengalahkan mereka semua. Pukulan dahsyat tadi terasa seberat langit dan bumi, kokoh dan tak tertandingi. Sementara semua orang merasa getir, mereka juga sangat terkejut. Masih ada orang seperti ini di antara teman-teman mereka? Hanya satu seni surgawi kuno yang menghancurkan semua keyakinan mereka, membuat wajah sekelompok talenta surgawi menjadi suram. Mereka merasakan keengganan dan ketidakberdayaan, serta gelombang ketidakberdayaan. Orang macam apakah ini? Meskipun mereka tahu bahwa ini mungkin merupakan seni surgawi kuno, memamerkannya hingga sejauh ini, itu sangat tidak biasa. Paling tidak, itu seharusnya sulit ditemukan di usianya, bukan? Tak seorang pun dari mereka yang hadir adalah orang biasa, semuanya adalah para jenius yang memasuki lembaga Dewa Surgawi. Sebagian besar dari mereka telah mengolah seutas energi abadi. Seberapa mencengangkan susunan pemain ini? Namun, mereka benar-benar kalah telak. Ini terlalu mengejutkan. Jika berita itu tersebar, pasti akan menimbulkan kegemparan. Orang ini benar-benar hebat. Bahkan jika seluruh 9 langit dan 10 bumi digeledah, dia tetap bisa dianggap sebagai pahlawan yang tak tertandingi. Mungkin sebanding dengan Lutuo. Seorang wanita muda merasa sangat getir. Di matanya, Lutuo adalah dewa perang terkuat, mustahil dikalahkan, yang lain hanya bisa dibandingkan dengannya. Meskipun dia merasa itu adalah penghinaan, dia masih mengembangkan pikiran ini. Lutuo memiliki kekuatan ini karena dia juga menguasai seni surgawi kuno. Untuk kelompok usia kita saat ini, itu sudah dapat dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa. Pemuda berpakaian putih lainnya berkata sambil mendesah, merasakan semacam frustrasi dan kesedihan. Dia juga bisa dianggap ahli, bukan yang terbaik di tanah leluhurnya, tetapi masih dianggap salah satu yang terkuat. Namun hari ini, dia langsung dihancurkan di sini. Sebanding dengan individu yang paling kuat. Yang lain juga berkata sambil mendesah pelan. Siapakah dia? Itulah yang membuat banyak orang bingung, terus-menerus menatap Si Hao. Dia memiliki kultivasi yang kuat, jadi mengapa dia tidak memasuki lembaga Dewa Surgawi? Benar, dia Huang. Dia diasingkan ke sini, bukan mati setelah memasuki tambang kuno. Itu dia. Dia ditangkap oleh Yuan King dan ditindas selama 10 tahun, lalu dikirim ke tempat ini. Beberapa orang tiba-tiba mengerti. Orang ini adalah Huang, seorang pemuda dari 3.000 provinsi Dao. Bukankah tempat itu melambangkan kemunduran dan kebiadaban? Sekarang, tak seorang pun percaya Si Hao masih hidup. Bagaimanapun, dia telah menghilang cukup lama, terkirim ke dalam pikiran kuno, jadi bagaimana dia bisa hidup? Namun sekarang, semua pikiran dan gagasan mereka telah runtuh. Orang-orang ini, terlepas apakah mereka laki-laki atau perempuan, semuanya adalah orang-orang yang memiliki bakat luar biasa di bidangnya, anak-anak muda paling kuat di tanah leluhur mereka masing-masing, tetapi sekarang mereka dikalahkan oleh satu orang saja. Si Hao melihat mereka, tetapi tidak membunuh mereka. Karena begitu terungkap, akan ada konsekuensi yang tak ada habisnya. Bagaimanapun, semua makhluk ini memiliki klan yang kuat di belakang mereka. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena dia bukan orang yang kecanduan membunuh. Terlebih lagi, dengan Desolate Border yang menjadi kacau, pertempuran besar yang akan segera terjadi, tidak perlu mengubur mereka yang memiliki potensi terbesar di sini. Meskipun dia tidak membunuh mereka, itu tidak berarti Si Hao akan membiarkan mereka pergi. Mereka dijerah satu demi satu, semua harta langka yang mereka bawa menjadi miliknya. Apa ini? Kendi kecil berisi darah dewa? Si Hao tercengang. Ia menemukan sebuah wadah giok di tubuh seorang pemuda, yang di dalamnya tersimpan darah merah terang dan berkilauan. Darah itu melonjak seperti api, seolah-olah terbakar. Darah Phoenix? Jelaslah bahwa orang ini tidak sehebat Lutuo dan yang lainnya, tidak mempunyai kesempatan untuk masuk ke dalam kolam dan melaksanakan pembaptisan, tetapi dia tetap memperoleh sebuah wadah kecil. Bagus sekali, terima kasih, Bung. Si Hao tertawa, mengucapkan terima kasih kepada orang itu. Tidak. Kau tidak bisa menerima itu? Orang itu hanya merasa seolah-olah hatinya terkoyak, paru-parunya terbelah, matanya memerah. Ketika kau mengambil tindakan terhadapku, toples darah ini sudah menjadi milikku, bahkan kau sendiri adalah milikku. Si Hao tampaknya tidak keberatan, dengan santai berkata. Setengah dari kelompok yang berjumlah belasan orang itu adalah wanita.
Ketika mereka mendengar ini, ekspresi mereka semua menjadi pucat. Orang ini bahkan tidak akan membiarkan orang pergi. Kemudian, Siha menyingkirkannya ke samping, tidak lagi memerhatikannya, dan dengan berani melemparkan toples itu ke dadanya sendiri. Jiwa orang itu hampir runtuh karena rasa sakit, hampir pingsan di tempat. "Cantik, apakah kau membawa sesuatu? Atau kau ingin aku menggeledahmu?" Siha mengangkat seorang wanita muda berambut merah, matanya bersinar saat dia mengamatinya. "Aku tidak punya apa-apa." Wanita berambut merah ini sangat lugas, melotot dengan pupil matanya yang indah, tidak mau menyerah. "Kalau begitu aku akan mencarinya sendiri," kata Sihao. Dia meraba-raba ke atas dan ke bawah, menyebabkan Siha menjerit keras. Setumpuk kontainer disingkirkan olehnya. "Lumayan, beberapa lusin buah setengah dewa." Siha merasa cukup puas, lalu beralih ke target lain. "Anak muda, aku peringatkan kau, jangan sentuh aku." Dengan begitu banyak orang di sini, tentu saja ada orang-orang dengan kepribadian yang berbeda. Salah satu pemuda itu menatap Sihao dengan penuh kebencian, tidak mau menyerah, masih menggunakan sikap seperti ini untuk mengancamnya. Terhadap orang-orang seperti ini, Sihao bersikap lugas, langsung memukulinya hingga kepalanya membengkak seperti kepala babi. Kemudian, dia menjarahnya hingga bersih. Begitu saja, terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan, dia tidak membiarkan satupun dari mereka pergi, membersihkan kelompok talenta muda yang luar biasa ini. Ada beberapa yang tidak mengalami kesulitan, karena mereka bekerja sama. Namun, ada beberapa orang jenius yang hidungnya berdarah dan mukanya bengkak, dipukuli sampai setengah mati, dalam kondisi yang menyedihkan, sangat menyedihkan. Ada 2 gadis cantik dan kasar di antara mereka yang dipukuli. Ini benar-benar seperti memukul bunga dengan kejam, bukan hanya dalam nama tetapi juga dalam kenyataan, membuat kedua gadis muda itu merasa sangat benci hingga mereka menggertakkan gigi karena marah. "Jika kau berani menatapku lagi, aku akan menampar pantatmu hingga terbagi menjadi 8 bagian, ancam Sihao. Memalukan. Menyebalkan. Kedua wanita muda itu marah besar, wajah mereka memerah. Orang ini benar-benar bajingan, tidak mengerti bagaimana memperlakukan lawan jenis dengan lembut, sama sekali tidak menunjukkan sikap menahan diri. Terlepas dari apakah itu laki-laki atau perempuan, mereka dipukuli dengan cara yang sama. Keduanya merasakan kebencian yang amat sangat hingga akar gigi mereka terasa sakit. Mereka benar-benar ingin menerkam dan menggigit Sihao sampai mati. Perlu diingat bahwa latar belakang mereka berdua tidak kecil. Mereka yang mengolah seutas energi abadi sudah dianggap jenius yang langka, tanah kuno hanya memiliki sedikit. Sementara itu, keduanya mengolah 2 seutas energi abadi, sehingga mereka dapat dianggap sebagai bagian dari kelompok bakat surgawi yang paling kuat. Biasanya, kemanapun mereka pergi, mereka akan selalu seperti bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang, dikelilingi oleh orang lain, yang mendapat perhatian besar. Namun hari ini, mereka dirampok, dan orang ini tidak mengerti penampilan mereka yang cantik, langsung memukuli mereka terlebih dahulu sebelum menjarah mereka hingga bersih. "Apakah kamu benar-benar seorang manusia?" Salah satu wanita muda itu sangat marah. Biasanya, para jenius itu mengelilingi mereka, namun hari ini, mereka dipukuli habis-habisan, bahkan diancam akan dicambuk, benar-benar membuat pusing. "Apa?" Ancaman itu sudah menjadi kenyataan, dasar benar-benar terjadi. Karena Sihao tidak senang karena mereka menyembunyikan semuanya, maka dia langsung mengambil tindakan. Dia kemudian mengambil beberapa barang berharga dari mereka. Pada akhirnya, semua selusin individu itu diperlakukan dengan menyedihkan, tubuh mereka dilucuti semua barangnya. "Wang, tidakkah kau merasa kau bertindak sedikit berlebihan? Kau akan memasuki lembaga Dewa Surgawi pada akhirnya, jadi kita akan segera bertemu lagi. Namun sekarang, apa sebenarnya yang kau lakukan?" Beberapa orang tidak dapat menahan diri, mengingatkan dengan lantang seperti ini, berharap agar ia dapat merasakan sedikit rasa takut yang menahan. Mereka yakin Sihao tidak berani membunuh mereka, kalau tidak, itu akan menjadi sangat gila dan akan menimbulkan gelombang besar. Mereka yang mengolah energi abadi semuanya memiliki kekuatan luar biasa yang mendukung mereka, jadi siapa yang berani bertindak gila terhadap orang-orang ini? Jika begitu banyak orang yang mengolah energi abadi terbunuh, maka itu akan membuat banyak orang marah. "Aku juga harus pergi," kata Sihao. Dia tinggal di tambang kuno ini terlalu lama.
Meskipun tambang kuno ini masih penuh misteri, menyembunyikan keberuntungan alam yang besar, dia tidak ingin tinggal di sini terlalu lama. Itu karena dia tidak bisa mendapatkan apapun, dan tempat ini penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui dan berbahaya. Aku akan segera pergi ke lembaga Dewa Surgawi, tetapi kalian semua mengenaliku, jadi bagaimana aku bisa mengatasi rasa malu dan pergi, kata Si Hao. Apa yang kamu inginkan? Tanya seorang pemuda, memperlihatkan ekspresi waspada. Sementara itu seorang wanita muda bahkan lebih ketakutan lagi hingga ekspresinya berubah, wajahnya menjadi pucat. Tenang saja, aku bukan orang yang kejam dan tak kenal ampun. Aku tidak akan meminta nyawa kalian, kata Si Hao, memperlihatkan penampilannya yang tidak berbahaya. Semua orang itu menatapnya, sangat memahami bahwa orang ini tidak baik untuk diprovokasi. Akibatnya, tidak ada dari mereka yang berani berteriak sembarangan. Mengapa kita tidak berdiskusi sedikit di antara kita? Kalian semua menghapus ingatan kalian tentang tambang kuno itu? Tanya Si Hao. Saya menolak. Sebaiknya kalian jangan terlalu menindas kami. Salah satu dari mereka berteriak dengan marah. Dong. Tepat pada saat ini, Si Hao mengambil tindakan, langsung mengacungkan tongkat tulang putih, memukul bagian belakang kepala orang itu. Tongkat itu berisi tulisan tulang, pukulan yang cukup berat. Orang ini memutar matanya beberapa kali, lalu tidak bergerak lagi, dan pingsan sepenuhnya. Si Hao tidak bersikap sopan. Dia menghapus sebagian jejak pikirannya. Ekspresi orang lain berubah. Melakukan hal seperti ini sangatlah berbahaya. Satu kesalahan saja dapat menyebabkan jiwa dan raganya hancur. Kita memilih untuk melupakan diri kita sendiri, teriak seseorang. Tak lama kemudian, tempat ini menjadi bising karena ulah Si Hao. Terlepas dari apakah mereka benar-benar bekerja sama atau dia harus melakukannya sendiri, pada akhirnya, tempat ini dibersihkan. Sekelompok orang yang mencoba menimbulkan masalah pun pingsan. Saya berharap ketika saya memasuki lembaga Dewa Surgawi, kita semua sudah melupakan satu sama lain, kata Si Hao. Jelas itu tidak mungkin, karena dia tidak akan melupakan peristiwa penjarahan yang terjadi hari ini, terlalu sulit untuk dilupakan. Sementara itu, tak satu pun dari orang-orang ini yang biasa saja. Meskipun ingatan jangka pendek mereka menjadi kabur, pertemuan mereka di tambang kuno Origin terhapus, mereka mungkin masih bisa pulih perlahan di masa depan. Tak lama kemudian, Si Hao tiba di tempat itu lagi sambil membawa spanduk formasi. Ada 15 orang di sana, tepatnya para ahli yang sebelumnya dia tahan. Dari sudut pandang tertentu, Si Hao telah menyinggung para jenius lembaga Dewa Surgawi dengan cukup parah, dari awal hingga sekarang lebih dari 30 orang telah ditekan. Aku ingin tahu mengapa Yuan King ingin menindasku selama 10 tahun. Dia telah menginterogasi orang-orang ini sebelumnya, sekarang, dia ingin memperoleh verifikasi dari orang-orang ini. Tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Orang-orang ini mengatakan hal yang hampir sama kepadanya. Ada rumor yang mengatakan bahwa sebuah keluarga berumur panjang, klan angin, meminta penindasan itu. Seseorang menjawab, tentu saja, ini hanyalah rumor yang baru saja beredar. Tidak seorang pun tahu apakah itu nyata atau palsu. Si Hao mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa dia pernah menyinggung klan ini sebelumnya, tidak pernah berurusan dengan mereka sebelumnya. Dia tidak tahu mengapa klan ini menyuruh Yuan King untuk menekannya selama 10 tahun. Klan itu seharusnya memiliki murid di lembaga Dewa Surgawi, kan? Dia melanjutkan dengan pertanyaan lain. Benar, Feng Xingtian, 3 untai energi abadi, kultivasinya mengejutkan masa lalu dan masa kini di kelompok usia kita, salah satu jenius terkuat di 9 surga 10 bumi. Salah satu dari mereka menjawab. Feng Xingtian. Si Hao mengingat ketiga karakter ini dan menyimpannya dalam ingatannya. Kemudian dia menatap orang-orang itu dan berkata, semuanya, tolong bayar tebusannya. Tanpa diragukan lagi, penjarahan lain akan segera dimulai. Semua jenis barang langka yang dimiliki orang-orang ini dilucuti, lalu dia mulai menghapus ingatan mereka. Akhirnya, ia merasa puas, dan segera bersembunyi di kedalaman tambang kuno. Si Hao mulai berpikir tentang bagaimana ia akan bertemu dengan para tetua lembaga Dewa Surgawi lagi. Haruskah ia bergegas keluar seperti ini, atau haruskah ia menunggu mereka masuk? Ketika sedang memikirkan itu, suatu kejadian tak terduga terjadi. Dalam kegelapan, sepasang mata hijau bersinar satu demi satu, seolah-olah mata itu milik serigala yang kelaparan.
Mata itu membuat jiwa seseorang gemetar, merasa benar-benar ketakutan. Bulu kuduk Si Hao langsung berdiri, lalu berbalik untuk pergi. Namun, ia menemukan bahwa ada lebih banyak pasang mata hijau di dekat pintu masuk, dan mereka saat ini mengelilinginya dan menghalanginya. Situasi ini sangat buruk. Ekspresi Si Hao berubah. Dia tidak punya pilihan selain bergegas masuk lebih dalam. Hou! Raungan binatang buas terdengar, mengguncang langit dan bumi. Seluruh tambang kuno Origin bergetar. Di dunia luar, wajah sekelompok orang berubah. Mereka mendengar suara raungan binatang buas yang misterius, merasakan bahwa keadaan menjadi tidak menyenangkan. Wajah kedua tetua lembaga Dewa Surgawi tenggelam seperti air. Tungku 9 Phoenix sudah terbang kembali, tetapi para murid itu tidak kembali. Apa yang sebenarnya terjadi? Lampu jiwa mereka masih terang benderang, tidak ada satupun yang mati. Mengapa mereka tidak kembali setelah masuk? Keduanya merasa tak berdaya, merasakan kelelahan yang amat dalam. Hal-hal yang tak terduga terjadi pada begitu banyak orang jenius, kerugian ini terlalu besar, tak tertahankan. Beberapa hari terakhir mereka sudah melihat bahwa para jenius yang memasuki tambang kuno itu dapat kembali dengan selamat, jadi mereka mulai melonggarkan kewaspadaan mereka. Mereka tidak pernah menyangka akan kehilangan lebih dari 10 orang sekaligus. Tidak mungkin, aku akan masuk ke dalam untuk melihatnya, kata seorang tetua. Itu karena dia mendengar auman binatang buas. Sepertinya ada yang salah dengan tambang kuno Origin, jadi jika mereka menunggu lebih lama lagi, sesuatu yang berbahaya mungkin benar-benar terjadi pada para jenius. Lepaskan aku, ucap yang lain. Selain itu, dia meraih 9 tungku Phoenix, dan bergegas menuju tambang kuno asal. Keduanya tidak bisa maju bersama, membutuhkan satu orang untuk memberikan dukungan. Ini juga untuk mencegah mereka berdua menghilang ke dalam. Ini awalnya seharusnya menjadi sebuah pengalaman, namun hal seperti ini akhirnya terjadi, membuat mereka merasa sakit kepala dan menyalahkan diri sendiri, menyesali pilihan mereka untuk datang ke tambang kuno asal. Tetua itu berubah menjadi bayangan hampa, kecepatannya terlalu cepat, tangannya menopang tungku 9 Phoenix seukuran kepalan tangan yang mengalirkan cahaya merah warna-warni. Dia dengan cepat menghilang di dalam tambang kuno, sehingga lenyap. Di permukaan, banyak sekte gempar. Sosok agung dari lembaga Dewa Surgawi memasuki tambang. Ini bukan masalah kecil. Apakah dia bisa kembali dengan selamat? Harus dikatakan bahwa tungku 9 Phoenix itu luar biasa. Di tangan sosok hebat seperti ini, kekuatan ilahinya tak tertandingi, menghancurkan segalanya di jalan, jauh melampaui apa yang dilakukan para siswa itu. Apa ini? Begitu dia masuk, dia melihat sepasang mata hijau, yang saat ini menatap ke suatu arah seolah-olah mereka sedang mengejar sesuatu. Mereka adalah binatang purba yang belum pernah terlihat sebelumnya. Namun, mereka sangat kuat, awalnya mereka adalah mayat. Ekspresi tetua lembaga Dewa Surgawi menjadi serius, merasa sedikit gelisah. Dia memegang 9 tungku Phoenix di tangannya, dengan cepat bergegas keluar, karena dia merasakan aura beberapa siswa. Tak lama kemudian, ia melihat setumpuk orang tersusun dalam suatu formasi, tak satu pun bergerak. Lega sekali, nyawa mereka tidak terancam. Para siswa itu berada dalam kondisi yang mengerikan, tatapan kosong, seolah-olah mereka lupa apa yang telah terjadi sebelumnya. Tak lama kemudian, tetua ini menemukan belasan orang lagi dalam formasi yang berbeda. Semua murid ditemukan, tanpa diduga tidak ada satupun yang tewas. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Namun, ketika dia melihat binatang-binatang purba itu, pikirannya menjadi berat lagi. Makhluk-makhluk itu membawa aura yang membusuk, namun mereka sangat kuat, membuat orang menggigil dalam hati. Apa yang mereka kejar? Tetua lembaga Dewa Surgawi itu menunjukkan ekspresi curiga. Dia ingin mengikuti dan melihat-lihat. Astaga! Meskipun usia tetua ini tidak muda lagi, namun geraknya lincah bagaikan seekor kelinci, berani bagaikan burung peng raksasa yang mengembangkan sayapnya, dan sangat cepat. Namun, ketika ia mengejarnya ke dalam, ia menggigil kedinginan tak lama kemudian. Ia melihat sosok yang membuatnya gemetar tak terkendali hanya dari pandangan jauh. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah ia mencapai Dao, kultivasinya mencapai titik tertinggi dalam hidupnya, ia belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Jiwanya benar-benar bergejolak, merasakan dorongan untuk bersujud.
Kekuatannya sudah sangat mengerikan, tidak cukup untuk menguasai semua sekte di kolong langit, tapi dia tidak seharusnya menggigil ketakutan seperti ini. Dia tidak dapat mengurangi perasaan takut bawaannya itu meski memegang 9 tungku Phoenix di tangannya. Akhirnya, dia melihat sosok itu. Orang itu berbalik, memperlihatkan wujud aslinya. Tetua lembaga Dewa Surgawi merasa seakan-akan disambar petir, seluruh tubuhnya mati rasa, rambut putihnya berdiri tegak, sangat terkejut, seluruh tubuhnya dingin. Itu adalah seseorang dengan wajah tak bernyawa, matanya sangat kosong tanpa sedikit pun ekspresi. Tetua lembaga Dewa Surgawi pernah bertemu orang ini sebelumnya. Benarkah itu dia? Suaranya bergetar, merasakan kengerian yang luar biasa di dalam dirinya. Ini bukanlah seseorang dari era sekarang, tetapi bagi dia dan beberapa individu paling berkuasa, wajah itu bukanlah wajah yang terlalu asing. Itu karena di 9 langit 10 bumi, di dalam beberapa kuil kuno, patung tubuh emas orang ini disucikan. Dia adalah ahli yang tak tertandingi dari era besar terakhir. Kalau dia tidak sakti, bagaimana mungkin sosoknya bisa disembah di kuil-kuil kuno itu? Ketika tatapan mata kosong itu menyapu tubuhnya, tetua lembaga Dewa Surgawi itu merasakan hawa dingin menjalar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pada saat itu, dia merasa seperti tercekik, napasnya hampir berhenti. Perasaan seperti ini sungguh mengerikan, bahkan jiwanya seolah hendak meninggalkan tubuhnya. Orang macam apa dia? Meskipun dia membawa energi mematikan, dia masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Tetua lembaga Dewa Surgawi itu bahkan tidak sempat berpikir lebih jauh, langsung berlari. Bahkan dengan 9 tungku Phoenix di tangannya, dia tetap tidak mau mengambil risiko, tidak berani tinggal di belakang. Sosok itu menoleh ke arah yang ditinggalkannya, masih berdiri tanpa nyawa, sangat diam. Setelah beberapa saat, barulah ia melangkah maju. Si Hao secara alami merasakan bahaya besar, merasa seolah-olah dia semakin dekat dengan kematian. Dia tahu bahwa ada makhluk yang pasti tidak dapat dia kalahkan saat ini sedang mendekatinya. Pada akhirnya, si Hao bersembunyi di dalam istana kuno berwarna hitam itu, berdiri bersama para ahli 6 reinkarnasi Dao, menunggu dengan tenang sambil memegang diagram 10.000 roh di tangan. Dia benar-benar tak berdaya, tidak ada cara untuk melanjutkan. Dia bersembunyi di dalam istana kuno berwarna hitam. Raungan binatang buas terdengar dari kejauhan. Itu adalah binatang buas kuno, dengan kekuatan besar, yang mengelilingi tempat ini. Pada saat yang sama, si Hao merasakan gelombang energi mematikan itu. Rasanya seperti dewa kematian telah tiba, yang akan merenggut nyawa siapapun yang dilihatnya. Si Hao tidak bergerak, menunggu dia dan makhluk lainnya pergi. Dia bisa merasakan bahwa selama dia melangkah keluar, makhluk itu bisa membunuhnya dengan satu gerakan tangannya. Jika makhluk itu benar-benar ingin membunuh si Hao, maka situasinya akan jauh lebih sulit. Anehnya, makhluk humanoid itu membuat sesepuh lembaga Dewa Surgawi itu takut hanya dengan sekali pandang, tetapi sekarang, makhluk itu tampak ragu-ragu, tidak membuka pintu istana dan masuk. Dia tampak berpikir, sedikit bimbang apakah harus memasuki istana hitam atau tidak. Si Hao cukup gugup. Siapakah orang ini? Mengapa dia merasa seperti semacam kehidupan abadi yang terlahir kembali? Setelah beberapa saat berlalu, tekanan menghilang, dan auman binatang buas juga menghilang. Ketika si Hao mendorong pintu hitam besar itu, dia menemukan bahwa orang itu telah pergi. Dia merasa takut dan menahan diri terhadap istana kuno ini. Si Hao cukup terkejut. Orang macam apa yang meninggalkan istana kuno berwarna hitam ini? Hal itu justru membuat orang itu merasakan ketakutan naluriah, tidak mau masuk begitu saja. Lagi pula, apakah itu mayat yang mengembangkan kecerdasan? Tidak mungkin itu adalah raja abadi yang tak tertandingi, kan? Si Hao merasakan punggungnya menjadi dingin. Perasaan yang baru saja dirasakannya terlalu mengerikan, membuatnya merasa tidak berdaya, tidak berani melawan. Dia hanya bisa menunggu. Aku harus meningkatkan kekuatanku, pergilah ke lembaga Dewa Surgawi dulu. Dia membuat keputusan ini. Ketika dia meninggalkan 3.000 provinsi Dao, dia telah melihat kekuatan Yuan King dan orang-orang lainnya, menghadapi bahaya di tambang kuno asal, dan merasa bahwa tingkat Dewa Surgawi hanyalah permulaan. Masih ada jalan yang lebih besar untuk ditempuh di masa depan. Si Hao meledak. Dia telah tinggal di dalam tambang gelap selama beberapa hari. Sekarang dia melihat pegunungan yang naik dan turun,
siang hari yang cerah, dia merasa seolah-olah sedang bermimpi. Dunia bawah tanah itu sangat baru dan aneh, penuh dengan hal-hal aneh. Itu jelas merupakan tambang kuno yang terbengkalai, namun menyimpan misteri yang tak ada habisnya. Ada sisa-sisa sejarah makhluk abadi dan makhluk yang tidak membusuk. Tempat ini diduga menyimpan jasad seorang raja abadi, serta peninggalan bersejarah seperti Istana Hitam. Banyak hal yang tersembunyi, misteri yang mustahil ditebak. Kenyataannya, semakin Shihao merenungkan hal ini, semakin ia merasa bahwa tempat ini luar biasa. Bahkan sesuatu seperti tungku 9 Phoenix telah terkubur secara acak di sini, jadi hanya surga yang tahu apa yang terkubur di kedalaman tempat ini. Sayangnya, dia sangat menyesal tidak menemukan batu kehidupan. Ia datang dan pergi dengan tergesa-gesa, tidak melihat satupun dari batu-batu yang menakjubkan ini. Mungkin ia telah menemukannya di sepanjang jalan, tetapi tidak memperhatikannya. Tempat ini terlalu berbahaya. Dengan mayat abadi yang kuat seperti itu yang telah mengembangkan kecerdasan di sana, hampir menjebaknya di Istana Hitam, dia tidak bisa tinggal di dalam apapun yang terjadi. Udara di tanah tidaklah bersih, sampai-sampai bisa dikatakan kotor, panas menyengat. Itu karena tidak ada tumbuhan di sana, jadi ketika tanah terkena sinar matahari langsung, kondisi alamnya menjadi sangat buruk. Saat Shihao keluar, dia menggunakan kemampuan ilahi bumi hingga inci, memasuki bumi, dengan cepat, meninggalkan tempat ini, tanpa menarik perhatian siapapun. Itu karena perubahan besar baru saja terjadi di sini, bahkan tetua-tua lembaga Dewa Surgawi mundur karena terkejut, bergegas keluar. Kekuatan besar lainnya tentu saja tidak berani tinggal di sini. Hanya saja, masih ada orang di kejauhan, bahkan cukup banyak, yang tetap tinggal di sini. Tentu saja, orang-orang yang paling penting telah mengundurkan diri sementara, memasuki kapal perang kubah bintang, menuju kosmos untuk sementara waktu menjauh dari bahaya. Tambang kuno Origin memiliki terlalu banyak rahasia, tidak ada yang berani bertindak sembarangan. Bahkan jika makhluk tertinggi sejati datang, mereka mungkin masih merasa khawatir, tidak mau masuk sembarangan. Bintang ini sangat besar, permukaannya sangat luas. Shihao bersikap rendah hati, tidak ingin mengekspos dirinya sendiri, dan diam-diam meninggalkan tempat ini. Terbang langsung kembali ke surga tak terukur terlalu sulit. Itu karena saat ini, dia sudah memasuki luar angkasa, bintang ini cukup jauh dari tanah kuno itu. Jika dia benar-benar harus menyeberanginya sendiri, tidak diketahui berapa bulan dan tahun lagi sebelum dia berhasil. Selain itu, ada banyak sisa-sisa yang rusak di sepanjang jalan, pola formasi tak berujung. Wilayah bintang ini dulunya adalah medan perang kuno, penuh dengan onak dan duri, sulit untuk dilalui. Hanya bisa menunggu. Shihao mengepalkan tangannya. Dia sudah tinggal di sini begitu lama, tidak akan ada bedanya jika menunggu 1 atau 2 hari lagi. Pada akhirnya, kunjungan ke tambang kuno asal ini membuatnya lebih takut daripada terluka. Hadiah terbesarnya adalah seni surgawi kuno, yang kemungkinan akan menjadi landasan yang diandalkannya untuk berdiri tegak di lembaga Dewa Surgawi. Soalnya, dari apa yang diketahuinya, para jenius yang paling berkuasa di sana semuanya memiliki seni surgawi kuno, semuanya tidak baik untuk diprovokasi. Tentu saja, sekarang setelah ia memperoleh cairan obat umur panjang, menjalani kelahiran kembali yang hebat, ini juga merupakan keuntungan besar. Dirinya saat ini, terlepas dari apakah itu daging atau jiwanya, keduanya sangat diperkuat. Justru karena hal-hal inilah ia sekarang dapat dianggap telah meninggalkan garis start yang sama dengan yang lainnya. Jika tidak, para jenius yang paling terkenal telah mengalami baptisan darah Phoenix, sulit baginya untuk mengejarnya. Lembaga Dewa Surgawi benar-benar tempat yang bagus, bahkan memiliki darah Phoenix sejati, dukungannya cukup hebat. Aku hampir tidak sabar untuk masuk, kata Shihao. Pada saat yang sama, dia menghela napas. Dia tiba-tiba menemukan batang obat umur panjang di tambang kuno Origin, tetapi tidak dapat menangkapnya. Makhluk itu terlalu cepat. Hal ini membuatnya sangat menyesal. Tidak banyak tangkai yang dapat ditemukan bahkan jika semua 9 langit 10 bumi dicari, sementara ada 1 di sini. Dengan obat ini, seseorang dapat memperoleh umur panjang, menjadi abadi. Saya bahkan tidak bisa melihat dengan jelas jenis obat apa itu, obat abadi mana yang termasuk dalam catatan kuno. Tentu saja, dia juga punya kecurigaan lain. Obat umur panjang itu mungkin terbentuk setelah kematian seorang raja abadi.
Itu karena ada catatan semacam ini di buku tulang. Ada raja abadi yang tak tertandingi yang meninggal, berubah menjadi obat abadi, dan hidup abadi. Benar-benar misterius, obat abadi yang tak pernah mati, istana kuno hitam, tungku 9 Phoenix, dan benda-benda lainnya, tempat itu menyimpan terlalu banyak misteri tersembunyi di dalamnya. Si Hao berkeliling di area ini selama beberapa hari, mengamati perkemahan kekuatan besar tersebut. Namun, masih belum ada kapal perang besar yang lepas landas, juga tidak ada yang pergi. Dia butuh kesempatan, perlu meminjam kapal perang orang-orang itu untuk berlayar. Dia hanya bisa menunggu. Ini membutuhkan kesabaran yang cukup. Si Hao merasa waktu terus berjalan, penantian itu menyiksa. Bagaimanapun, dia sudah membuat keputusan untuk pergi. Dia tidak ingin membuang-buang waktu di sini, karena setiap waktu sangatlah penting baginya. Jika tidak, pihak lain tidak akan ingin menekannya selama 10 tahun. Berdasarkan intuisinya, pasti ada manfaat luar biasa dalam lembaga Dewa Surgawi yang mungkin hanya bisa diperoleh oleh beberapa orang terpilih. Kalau tidak, para pesaingnya tidak akan sejauh itu untuk berurusan dengannya. Dapat dikatakan bahwa menekannya seperti ini agak tercela, membuatnya marah. Hanya saja, dia tidak tahu apakah rumor yang didengarnya itu benar. Apakah ini benar-benar dilakukan oleh keluarga umur panjang klan angin? Dia bahkan belum memasuki lembaga Dewa Surgawi, tetapi tampaknya sudah ada beberapa lawan kuat yang harus diwaspadai, misalnya, Lu Tuo dan Feng Xingtian dari klan angin. Sementara itu, nona muda dari keluarga umur panjang mungkin juga merupakan saingan dekat. Ketika dia memikirkan keluarga Wang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok-gosokkan pita berlian di kepalanya. Benda ini cukup kuat, masih mengikat kepalanya, tidak ada cara untuk melepaskannya. Dengan kekuatannya saat ini, artefak sihir logam berkilau ini belum tentu mampu membatasinya. Namun, melepaskannya agak merepotkan, dia tidak begitu yakin akan berhasil. Itu karena dia sebelumnya telah mencoba menggunakan pedang abadi-abadi untuk memotongnya, tetapi akhirnya menemukan bahwa pita berlian itu ditutupi oleh tulisan tulang, dan tiba-tiba akan meledak. Benda ini benar-benar akan menghancurkan segalanya tanpa pandang bulu. Si Hao tidak berani bertindak gegabah, lagi pula, benda ini terlalu dekat dengan roh primordialnya, satu kesalahan saja bisa meledakkan mahkota tengkoraknya, melukai roh primordialnya. Namun, ia yakin tidak akan tertekan olehnya, mampu mengabaikan keberadaannya. Hanya menyingkirkannya saja sudah sangat merepotkan. Cincin berlian itu berkilauan dengan cahaya perak, bersinar seperti pelangi. Saat mengenakannya di kepalanya, Si Hao memancarkan gaya yang unik dan mempesona. Dia menundukkan rambutnya, berusaha keras menyembunyikan artefak ajaib ini, membuatnya tidak terlalu mencolok. Namun, saat dia melakukan ini, dia terlihat seperti seorang pendeta pertapa. Lupakan saja, aku akan meminta keluarga Wang untuk menyingkirkannya di masa depan. Jika memang harus begitu, aku akan menangkap nona muda mereka di lembaga Dewa Surgawi. Si Hao bergumam. Dia sangat tidak puas. Dia dipaksa memakai benda ini, membuatnya merasa sangat tidak nyaman, sangat mengganggunya. Setelah menunggu selama berhari-hari, Origin Star akhirnya terlihat aktif. Sebuah kapal biru besar turun dari kejauhan. Banyak orang segera mengelilinginya, menunggu kapal perang itu terbuka. Si Hao pun tergerak. Ia pun bergegas menghampiri, berbaur dengan kerumunan. Ini adalah kapal budak yang mengangkut 8 hingga 900 ribu pembudidaya. Budak-budak ini akan digunakan untuk menggali lingkungan sekitar tambang kuno. Orang-orang dari negara-negara besar tentu saja datang untuk berbisnis. Si Hao bersembunyi di antara kerumunan. Ia menyaksikan para budak dipaksa turun satu persatu, lalu ia menyaksikan para pembudidaya berjalan turun dari kapal, melangkah ke bintang ini. Matanya tajam, mencari kesempatan untuk menyelinap masuk. Kapal besar itu berhenti selama 2 hari. Selama periode ini, tempat ini penuh dengan aktivitas dan kebisingan. Ada orang-orang dari beberapa kekuatan besar yang akan meminjam kapal ini untuk kembali. Ini adalah hal yang biasa. Biasanya, selama ada kapal yang sering datang ke sini, mereka akan selalu menunjukkan wajah, membawa orang-orang ke sini kembali di sepanjang jalan. Si Hao memanfaatkan kesempatan itu, menerobos masuk ke dalam kapal kuno itu. Ada banyak orang, tempat ini berisik dan kacau. Si Hao memanfaatkan kekacauan itu untuk naik ke kapal. Tentu saja, mereka yang berstatus lebih rendah yang ingin masuk harus membayar harga tinggi.
Untungnya, ia menjarah sekelompok jenius dari lembaga Dewa Surgawi. Ketika dia naik, dia tidak punya pilihan lain selain memberikan beberapa harta surgawi yang langka, dan dengan demikian lolos. Dalam situasi seperti ini, kapal-kapal budak ini akan selalu membuka satu mata dan menutup mata yang lain, karena mereka telah melihat terlalu banyak hal. Para pengikut yang melakukan kesalahan sering dikirim ke sini oleh keluarga mereka, sehingga mereka harus mencari cara untuk melarikan diri kembali. Itulah sebabnya proses ini masih berjalan relatif lancar bagi Si Hao. Tentu saja, dia mengubah penampilannya dengan 72 transformasi terlebih dahulu untuk menghindari menghadapi bahaya tersembunyi. Kapal besar itu lepas landas. Suara "wu" terdengar saat bergerak di cakrawala. Kapal itu berubah menjadi seberkas cahaya biru, dengan cepat memasuki langit berbintang yang gelap. Hah? Ada yang tidak beres. Sepertinya aku merasakan fluktuasi dari pita berlian tadi. Itu memasuki kapal kuno. Seorang pria parubaya dari keluarga Wang muncul, mengangkat kepalanya ke arah kapal perang yang menghilang. Lalu, seorang tetua pun bergegas mendekat sambil membawa kecurigaan, menatap langit malam yang gelap gulita, merasa sangat bingung. Tidak mungkin, kan? Anak muda itu seharusnya sudah mati di tambang kuno Origin. Jangan bilang dia masih bisa muncul, kata pria parubaya itu. Menurutnya, para jenius lembaga Dewa Surgawi semuanya telah mengalami kemunduran, dan bahkan dua tetua dari akademi melarikan diri, jadi bagaimana mungkin Huang yang telah memasuki tambang kuno selama berhari-hari masih hidup? Sayang sekali, jika dia dikirim ke sisi nona muda, dia pasti akan menjadi pelayan yang kuat. Lagi pula, dia sudah mengolah 2 untai energi abadi, tetapi dia mati begitu saja. Sungguh sangat disayangkan, seorang tetua mendesah, merasa menyesal. Kapal besar itu bergerak menembus langit berbintang, terus bergerak melalui celah-celah ruang angkasa, melaju kencang. Jika para kultivator harus terbang sendiri, mereka akan mudah tersesat di kosmos yang gelap dan dingin. Selain jarak yang sangat jauh, sulit untuk tetap berada di jalur yang benar. Akhirnya mereka mendekati sebuah benua kuno yang besar, kembali ke surga yang tak terukur. Kali ini, aku akan memasuki lembaga Dewa Surgawi, harus bangkit. Si Hao berkata pada dirinya sendiri, matanya bertekad.